pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap penerimaan yaitu al-qabul dan tunduk terhadap Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-izzah. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi semua manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib kita ikuti dan kita laksanakan, serta kita amalkan isi kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Untuk pembahasan yang kedua yaitu nama kitab-kitab Allah. Ada sejumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian disebut dengan kitab, sebagian lain disebut dengan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para Rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah yang pertama yaitu Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi selanjutnya yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran atau malah bertentangan dengan Al-Quran? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji, karena akhlak terpuji sendiri adalah buah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Ia juga akan terhindar dari perilaku buruk seperti menyebarkan berita bohong, merusak lingkungan dan alam, menyebarkan kebencian, korupsi, berlaku anarkis, vandalisme, dan lain sebagainya. Adapun yang selanjutnya adalah hubungan Al-Quran dengan masyarakat terdahulu. Al-Quran tentunya memiliki hubungan erat karena Al-Quran ini adalah pemersatu umat kapanpun dan dimanapun. Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat terdahulu, terutama pada masa kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada awalnya. Sejarah pewahyuan Al-Quran dan penerimaannya oleh masyarakat Arab pada saat ini memberikan konteks penting untuk memahami relevansi dan pengaruh kitab suci ini terhadap kehidupan sosial, kehidupan berbudaya, dan agama mereka. Beberapa hubungan penting Al-Quran dengan masyarakat terdahulu adalah mereka saling menjalin ikatan silaturahmi yang bisa mempererat hubungan persaudaraan mereka, dan itu adalah hubungan Al-Quran dengan masyarakat terdahulu. Itulah materi yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Semoga ada manfaatnya. Kami berharap para pendengar bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan
dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.